Halo, apa kabar semuanya? Nah, hari ini balik lagi nih di sesi mau ngomongin. Seperti biasa, ketemu lagi saya, Amalia Safitri, dan kali ini saya ditemenin sama Mas Aan selaku konsultan vokasi dari cabang LP3I Marelan. Halo Mas, apa kabar? Perkenalan dulu ya Mas. Siapa nama lengkapnya? Asalnya dari mana? Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel. Ya, sahabat LP3I, hari ini kita ketemu lagi dalam sesi ngomongin apa aja gitu ya tentang LP3I. Perkenalkan sebelumnya, aku Aan dari Politeknik LP3I Medan, kampus Marelan. Ya, kalau asal aku sih aslinya dari Aceh nih Mbak, gitu. Acehnya itu di Aceh Tamiang gitu ya. Dan kalau kampung halamanku itu berada di Pidijaya. Itu paling singkatnya Mbak Amel. Oh gitu. Nah, gimana nih LP3I Marelan selama pandemi gini nih Mas? Wah, ini pertanyaan yang gimana ya? Pastinya sama-sama kita rasakan nih, Mbak Amel gitu ya. Tidak Iya. di uh, Medan saja pastinya, tapi di beberapa titik tempat itu pasti mengalami dampak yang luar biasa dari musibah ini gitu. Tapi insya Allah dari musibah ini ada hikmah yang bakalan kita rasakan. Salah satunya adalah kita diajarkan untuk bisa menjadi pribadi yang selalu menjaga kesehatan. Mungkin dulunya kita ogah-ogahan gitu ya, agak malas-malesan untuk bisa jaga diri, jaga kesehatan, ataupun uh, tidak bersih. Tapi kalau di Medan sendiri memang terkait wabah ini sangat berdampak, apalagi kita di Medan itu untuk sosialisasi ataupun untuk memberikan informasi ke sekolah agak sedikit ada hambatan gitu. Mungkin itu Mbak kalau dari Medan gitu. Nah, hari ini itu Siap, siap, siap. kita mau ngomongin tribe di LP3I. Jadi, langsung aja yuk kita tanya sama yang ahli nih. Mas Aan, tribe itu apa sih, Mas? Oke, baik. Ya, mungkin saya belum ahli banget nih Mbak Amel gitu ya. Oke. Masih sama-sama belajar gitu ya. Jadi memang di LP3I itu kita ada yang namanya tribe gitu ya. Apa sih tribe Oke. itu gitu? Bagi yang teman-teman yang belum tahu nih, mungkin sedikit informasi buat teman-teman ataupun adik-adik ya. Tribe itu adalah mengelompokkan individu berdasarkan minat dan bakat seseorang, di mana sifat dan program studi di LP3 ini yang sangat menunjang masa depan adik-adik pastinya. Dan kalau kamu memilih bidang studi yang tepat untuk didalamin dan dijalanin nanti ketika bekerja pastinya memiliki pilihan yang tepat untuk adik-adik semua. Jadi tentukan track yang paling tepat untuk kamu, jangan sampai salah. Itu sih yang di LP3I punya Mbak Amel gitu. Oke, jadi nantinya juga nggak ada penyesalan ya pada saat di dunia kerja nanti. Nah, dari tribe itu sendiri nih, di LP3 itu ada tribe apa aja sih, Mas? Kalau di LP3 ini hebat banget nih, ada beberapa trap yang bisa menunjang kamu-kamu yang ingin masuk dalam dunia industri dan dunia kerja. Jadi di LP3 ini Mbak Amel ada 5 trap yang menunjang kaula muda ataupun generasi muda kita untuk bisa lebih expect lagi ke depannya. Apa saja sih trapnya itu? Yang pertama kita ada trap bisnis nih, gitu. Yang kedua ada trap marketing, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada finance, dan yang kelima ada engineer. Gitu. Jadi ada 5 trap ini yang memang harus dimiliki ataupun nanti anak-anak muda itu kalau pengen kuliah harus tahu trapnya kemana gitu ya. Oke. Jadi pilihannya juga beragam ya di LP3 itu. Benar. Dari kelima tribe ini nih Mas, bisa sedikit digambarin nggak skill apa aja yang nantinya akan didapat sama calon peserta didik LP3I? Oke, baik. Jadi dari kelima trap tadi mungkin saya bisa menggambarkan sedikit beberapa trap yang memang banyak ataupun di saat ini sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan gitu ya. Kalau di bisnis sendiri nih, khususnya untuk anak-anak bisnis nih yang pengen buka usaha berbisnis, ini adalah salah satu trap mengelompokkan berdasarkan minat bakat, sifat
program yang ada di LP3I. Jadi untuk tribe ini adalah sekelompok orang yang memang harus memiliki minat dalam pengelolaan manajemen perkantoran. Nah, pengalaman ataupun pengelolaan sebuah usaha dengan visi dan misi yang kuat, sertanya berani mengambil sebuah resiko. Gitu. Jadi biasanya nih di tribe bisnis ini memiliki banyak bakat dalam mengelola manajemen tim atau sebuah proyek. Ya, jadi kita nanti adik-adik dapat proyek gitu, teman-teman harus bisa mengelola yang namanya manajemen tim dalam sebuah proyek dan handal dalam membaca bagaimana pergerakan pasar, pandai memanfaatkan kesempatan serta celah bisnis yang sangat menunjang adik-adik ke depan, dan juga pastinya harus bisa mudah bergaul dengan orang lain, cocok dengan kamu. Ini jadinya untuk yang anak-anak pengen bisnis nih, Mbak Amel gitu. Nah, itu kan tadi untuk bisnis tuh. Nah, kalau untuk tribe marketing? Nah, buat kamu nih anak-anak marketing nih ya, yang pastinya ini cocok di tribe marketing, ini merupakan pengelompokan berdasarkan minat bakat juga, tapi ini lebih ke individu, di mana yang terbentuk dalam tribe ini adalah sebuah marketing, biasanya memiliki minat dan antusias yang tinggi banget ya, dalam memasarkan sebuah jasa atau produk. Jadi pandai mengolah komunikasi, harus selalu mengetahui tren yang sedang berkembang di kalangan saat ini ataupun di kalangan masyarakat. Selanjutnya harus memiliki kemampuan negosiasi yang handal, serta memiliki banyak koneksi dalam lingkungan pergaulan. Nah, jadi pastinya kalau trap ini nih, kalau menurut saya pribadi, ini sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Apalagi semua perusahaan pasti wajib memiliki divisi yang namanya divisi marketing, itu salah satu ujung tombak di perusahaan. Gitu Mbak Amel, kalau di track marketing. Dan untuk selanjutnya, kita masih ada track finance, yaitu keuangan gitu ya. Bagi teman-teman nih, yang hobinya hitung-hitung gitu ya. Jadi setelah lulus, pasti akan lebih mudah bagi kamu dalam membangun karir dan skill yang dibangun selama masa belajar sesuai dengan minat dan bakat kamu. Dan selain itu, buat track finansial ini ataupun track finance adalah sebuah kelompok di mana teman-teman harus memiliki minat dalam mengatur arus kas, ya. Arus kas itu bagaimana mencari solusi dan memecahkan masalah melalui pengelolaan keuangan yang baik pastinya buat kamu. Dan biasanya nih untuk track ini yaitu di finance ini memiliki bakat yang menyukai angka-angka seperti di awal tadi saya sebutkan, yang hobinya hitung-hitung gitu ya, terkait angka dan data, dan mementingkan kualitas daripada kecepatan, dan tentunya paling jago untuk membagi jumlah tagihan di restoran atau lagi nongkrong bareng teman. Itu kalau anak-anak finance ataupun anak-anak keuangan pasti paham lah gitu ya, gitu. Dan kira-kira kalau Mbak Amel pribadi dari ketiga track yang saya jelaskan ini, Mbak Amel sendiri lebih kemana nih ya? Kalau aku sih kayaknya lebih ke marketing deh ya. Asik. Kayak mirip-mirip gitu sama kerjaan yang sekarang. Bener. Nah, masih ada 2 tribe lagi nih Mas yang belum di-describe. Untuk baik. tribe teknologi dan engineering. Buat adik-adik yang memang ingin setelah lulus pengen jadi mendalami karir atau skill lagi membangun selama ini, teman-teman bisa masuk dalam tribe ini. Tribe ini apa sih ya? Jadi tribe ini adalah sekelompok orang yang memiliki bakat dan antusias juga untuk perkembangan teknologi, itu berupa software ataupun hardware. Dan biasanya individu ini tergabung dalam tribe yang sangat tertarik dalam coding mengcoding gitu ya. Dan juga sebagai dunia startup, apalagi zaman sekarang nih, kalau kita nggak melek yang namanya teknologi, itu bakalan ketinggalan jauh ya Mbak Amel ya. Iya, betul banget. Semuanya dari sektor manapun ini udah gunain teknologi banget nih ya kan. Benar. Kita bangun udah dilambaikan dengan teknologi, kita mau tidur juga udah diinikan dengan teknologi. Jadi semua serba teknologi gitu. Yap, benar banget. Nah, satu lagi nih Mas, untuk tribe engineering.
Iya, ini mungkin thread terakhir nih yang saya jelaskan sebelum nanti ke penjelasan selanjutnya. Jadi anak engineering ini adalah sama juga terkait dengan minat bakat yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa untuk bisa mengembangkan individunya terdorong menciptakan sebuah produk gitu yang bisa membangun ataupun membantu orang lain memecahkan suatu masalah. Tentunya anak engineering ini harus suka berpikir teknis dan pastinya harus lebih teliti, Mbak. Teliti banget nih Mas, kayaknya itu penting banget nih untuk Benar, anak engineering, ya nggak iya, sih? engineering, iya benar banget. Dan kalau kita simpulkan nih Mbak Amel dari kelima track ini, biasa sih kalau saya bilang kelima track ini harus memiliki yang namanya skill, kemampuan. Tanpa skill, kita kuliah tinggi-tinggi juga, ya gimana ya Mbak ya, pemikiran orang kalau kita kuliah tinggi tapi nggak punya skill, apa sih yang dipelajari selama ini gitu. Kuliah lama tapi nggak punya skill gitu Mbak. Yap. Dan dari kelima tribe ini skill-nya juga jadinya bervariasi juga ya, LP3I. Keren, anak vokasinya Nah, benar-benar. beragam. Iya, vokasi banget gitu Mbak. Terus dari kelima tribe ini nih Mas, kira-kira potensial pekerjaannya tuh kayak apa ya Mas? Bisa digambarin Kalau bisa sedikit? dibilang oke, baik-baik. Ini lebih ke prospek dunia kerja ya Mbak ya. Ya, benar, benar banget. Coba kita ngulik balik lagi ke 5 track ini mungkin bagi adik-adik yang memang masih bingung kalau aku ngambil track ini larinya kemana ya. Nah, jadi hari ini kita bahas ini memang untuk adik-adik gitu, biar lebih ke depannya memiliki wawasan yang cukup untuk memilih kampus yang terbaik buat masa depannya. Nah, kalau di jurusan ataupun di track bisnis ya, potensi karir adik-adik itu bisa menjadi administrasi bisnis, bisa menjadi administrasi bisnis internasional, bisa menjadi manajer logistik, bisa menjadi manajer perkantoran, manajer perhotelan, dan bisa menjadi sekretaris gitu. Jadi berpeluang banyak nih buat teman-teman yang pengen masuk di track ini, banyak potensi karirnya yang ke depan itu sangat juga dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Begitu Mbak untuk yang tracknya bisnis Mbak. Kalau untuk ke Oke, marketing, baik. Oke, kalau di LP3I terkait trade marketing itu potensi karirnya ataupun prospek dunia kerja itu bisa jadi digital business communication, terus bisa menjadi hubungan masyarakat ataupun PR, public relation, dan bisa menjadi multimedia komunikasi visual. Nah, ketika potensi ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri, apalagi dunia digital saat ini, ya. Kalau teman-teman mau belajar hal-hal yang baru, pastinya teman-teman bisa menyesuaikan diri di tempat dia bekerja. Itu untuk yang trade marketing. Selanjutnya ada trade finance, di mana prospek kerjanya itu lebih ke bisa jadi komputerisasi akuntansi, bisa jadi keuangan dan perbankan syariah. Nah, ini kebanyakannya lebih ke banyak ke mitra perusahaan berbasis bank gitu ya, komersil. Buat teman-teman yang memang pengen jadi akuntansi ya yang lebih mahir lagi, teman-teman bisa coba untuk ke trade ini. Selanjutnya ada trade teknologi. Nah, kalau di sini nih pastinya trade yang saat ini juga setiap harinya berkembang nih ya, di mana trade teknologi ini adik-adik harus bisa punya karir potensinya ke depannya bisa jadi apa gitu. Untuk prospek kerjanya itu teman-teman bisa masuk dalam dunia informasi ataupun information teknologi, bisa jadi informatik komputer. Jadi kedua ini yang sangat dibutuhkan. Contohnya nih, kalau informasi teknologi ini adalah peluang karir untuk kamu menjadi staf administrasi, desain dan analisis data, analisa sistem, desain dan coding website, bisa menjadi konsultasi IT dan jaringan, teknik jaringan, staf komunikasi dan pemasaran berbasis digital pastinya.
Dan kalau di informatik komputer itu, ini peluang kerjanya bisa jadi UI UX design, mobile dan web developer, bisa jadi teknik data, staf keamanan perangkat keras komputer, dan database administrator. Nah, jadi ini adalah peluang yang memang saat ini dicari oleh beberapa perusahaan. Kalau adik-adik, teman-teman cari informasi loker, pasti ini banyak yang dicari oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada engineering. Ini lebih ke teknik ya, teman-teman. Di mana karir ke depannya ataupun prospek kerjanya itu bisa jadi teknik otomotif dan teknik alat berat. Ya, jadi kedua teknik ini bisa langsung terjun ke dunia kerja ataupun ke lapangan. Apalagi teknik otomotif ini bisa jadi mekanik lapangan, penyelia layanan, penyelia pemasaran di bidang otomotif, dan sebagai wirausaha juga, teman-teman. Dan untuk di teknik alat berat ini pastinya bisa menjadi seorang mekanik lapangan juga, penyelia layanan, penyelia operasional, dan penyelia pemasaran di bidang alat berat pastinya. Nah, dari semua track ini pasti semua punya yang namanya prospek kerja. Dan ini di LP3I kita siapkan buat adik-adik yang memang ingin masuk dalam dunia kerja. Pasti butuh proses kalau pengen jadi orang sukses. Begitu, Mbak. Keren banget. Potensial pekerjaannya juga banyak banget ya per tribe itu. Nah, itu dia sesi mau ngomongin tribe di LP3I. Bareng Mas Aan dari LP3I Marelan. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. See ya! Bye-bye!